adik sekolah minggu, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Nah, siapa nih? Mbak Dina mau tanya, siapa nih yang tadi pagi masih dibangunin? Kalau mau bangun tidur masih dibangunin? Tidak ada? Pintar. Berarti kalian semua adalah anak-anak yang taat ya. Nah, seperti Mbak Dina nih, saat ini pakai masker nih, berarti Mbak Dina taat terhadap protokol kesehatan ketika berada di luar rumah ya. Kalian juga kalau berada di luar rumah ya, main sama teman atau sama siapapun ya, pakailah masker kalian. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya. Kita akan nyanyikan lagu Ke Gunung Tinggi Ku Naik. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah, lembah ku turun, 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 mencari damai. Namun akhirnya damai, tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah, lembah ku turun, 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 mencari damai. Namun akhirnya damai, tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita akan bernyanyi lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa untuk memasuki firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, untuk setiap berkat-Mu, setiap hal yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, buka mata hati kami, supaya kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan pada hari ini, serta melakukan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Anak, salam, salam sejahtera, selamat bertemu lagi dengan Ibu Titi. Kita akan bertemu, Ibu Titi akan belajar, mengajak anak-anak belajar tentang 4 huruf. P, A, T. Taat. Nah, tapi sebelumnya mari kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan supaya kita bisa memahami firman Tuhan itu ya. Mari anak-anak kita berdoa. Terima kasih ya Allahku, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami boleh bertemu, kami boleh bertatap muka melalui kegiatan pembelajaran di sekolah minggu.
Bapak urapi, berkati, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kami. Engkau buka hati kami supaya kami paham dan dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami mohon urapan-Mu. Amin. T-A-A-T, taat. Anak-anak, di sini ini namanya Alkitab. Ini Injil. Ini firman Tuhan di sini banyak. Di dalam firman Tuhan ini, di dalam Injil ini banyak sekali cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab, banyak sekali yang bisa menjadikan contoh tentang ketaatan. 1. Abraham. Abraham itu orang yang taat pada Allah. Allah memerintah Abraham, Abraham, bawalah istrimu dan bujang-bujangmu pergi keluar dari tanah negeri ini. Abraham tidak bertanya, kenapa saya disuruh pergi ya? Tapi Abraham punya keyakinan, percaya penuh pada Allah, bahwa yang memerintahkan dia, yang berbicara padanya Allah. Abraham pun pergi meninggalkan negeri itu, dan dia punya keyakinan bahwa ketika diperintah oleh Allah, punya hal yang terbaik bagi dirinya. Abraham, dan terbukti nak, Abraham menjadi orang yang hebat. Kedua, Nuh. Nuh itu diperintah oleh Allah, buatlah bahtera yang besar. Anak-anak tahu nggak, ketika Nuh mendapatkan perintah itu, apakah Nuh membatak? Tidak, Nuh tetap lakukan itu. Dia buat bahtera itu besar, dia kumpulkan kayu, dia membuat, terus hari demi hari membuat. Orang-orang di sekitarnya menganggap dia aneh. Buat apa? Buat kita jauh dari laut, kenapa kita mesti membuat? Dia harus membuat bahtera. Tapi Nuh yakin bahwa Allah memerintah itu memang untuk yang terbaik. Nuh membuat, walaupun jauh dari laut. Ketika sudah selesai, Allah memerintahkan, bawalah istrimu, ketiga anakmu, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Selamat mereka. Hujan besar turunlah. Ketika hujan besar turun, Nabi Nuh beserta keluarganya dan binatang-binatang terselamatkan, karena Allah memerintahkan Nuh, bawalah serta setiap pasang dalam bahtera binatang-binatang itu selamat. Bagaimana orang yang mengejek dia, menghina dia, tidak boleh selamatkan. Ini bukti bahwa ketika kita diperintahkan oleh seseorang, ketika kita taat pada seseorang, pada perintah seseorang, pada aturan, itu untuk yang terbaik. Ketiga, Yesus. Yesus itu orang yang taat. Ingat nggak anak-anak, ketika kecil Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah, mama papanya Yusuf dan Maria berkata, tunggu di sini. Yesus patuh taat, tidak kemana-mana. Dia asik mendengarkan firman Tuhan, dan terbukti papa mamanya ketika mencarinya tidak susah kemana-mana, dia tetap di situ. Nah itu anak-anak. Ini cerita dari tokoh tadi, itu ada cerita zaman dulu. Bagaimana dengan zaman sekarang? Oh, kalau zaman sekarang anak-anak harus taat dan patuh. Mau kita belajar? Kita belajar yang termudah. Anak-anak, Ibu Titi pernah dengar melihat ada seorang anak merengek di pinggir jalan. Kenapa merengek di pinggir jalan? Karena dia mau pergi sama mamanya. Mamanya cuma satu menyuruh, hal kecil, suruh pakai ini nak, suruh pakai ini, apa ini masker, pakai anak. Nggak mau mama, nggak mau, panas, nggak enak mulutnya, mama nggak mau. Mamanya bilang pakai nak, ini untuk kesehatan kamu. Nggak mau mama, nggak mau. Nah tahu nggak, kata mamanya cuma bilang gini, mamanya dengan penuh sabar bilang, lihat di sekeliling kamu tuh ibu itu, tuh bapak itu, semua tuh lihat pakai masker, karena ini memang harus.
supaya jauh dari penyakit. Kamu mau sakit nak? Nggak mau. Pakai ini ya. Ternyata dia mau. Nih lihat mama. Mama ketika mama pakai masker ini masih bisa bicara nggak? Masih. Ketika mama lihat, mama masih bisa nafas nggak? Nah, masih kan? Sekarang berarti kita pakai. Yuk, pakai yuk. Anak itu pun akhirnya mau pakai. Ya. Nah, ini anak-anak, ini bentuk ketaatan yang sederhana. Taat itu sekali lagi untuk menjadi orang yang hebat. Ini sederhana ya nak? Nah, ini. Begitu juga ketika kamu naik motor. Dibonceng, walaupun dibonceng, harus pakai helm. Pakai helm, karena itu untuk taat peraturan. Ingat, Nabi Nuh, Abraham, Yesus, ketika taat pada Allah, mereka tidak banyak bertanya. Mereka penuh kepercayaan bahwa apa yang mereka terima sebagai perintah harus taat itu karena untuk kebaikan kita, untuk kebaikan mereka. Di zaman sekarang pun sama, kita memakai ini untuk kebaikan kita. Kata mama papa, tidak boleh tidur malam-malam, taati dan terbukti kalian menjadi anak sehat. Coba kalau kalian begadang terus, pasti kalian sakit. T-A-A-T. Mari kita simpan dalam dada kita dan kita berkomitmen. Kita ungkapkan, aku mau menjadi anak yang taat. Sekali lagi, aku mau menjadi anak yang taat. Karena dengan taat, aku mau punya kehidupan yang hebat. Aku mau jadi anak yang hebat. Aku mau jadi kebanggaan papa dan mama, kebanggaan Tuhan sendiri, dan kebanggaan orang yang ada di sekitar kami yang mengasihi aku. Anak-anak, siap ya? Aku mau jadi anak taat? Oke, anak taat adalah anak yang hebat. Anak taat adalah anak yang sehat. Anak yang taat adalah anak Tuhan yang penuh berkat. Amin. Mari kita berdoa. Tutup dalam doa supaya firman Tuhan itu tertera dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu hari ini. Engkau mampukan kami semua untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat. Karena kami tahu ketika kami taat, kami akan menjadi anak yang hebat. Berkati hal itu ya Bapa, mampukan kami untuk selalu taat pada aturan yang ada di sekitar kami. Jadikan kami anak terang-Mu ya Allah. Dalam nama Yesus kami mohon penyertaan dan urapan-Mu. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai ya adik-adik. Kita akan menutup ibadah ini, tapi sebelumnya Mbak Dina ingatkan untuk persembahan di rekening berikut ini. Ya. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan memberkati.